Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Ada info menarik lagi yang tidak boleh kalian lewati ya, yaitu gemparnya atau gempanya istana hanya karena seorang Tom Lembong. Kalian pasti sudah mengetahui desak-desuk atau kasus serang menyerang antara Tom Lembong dengan istana yang diwakili oleh Luhut dan Bahlil, teman-teman. Kali ini ada info terbaru lagi, ternyata banyak yang memihak dan mendukung Tom Lembong, teman-teman. Tentu yang membela Tom Lembong ini adalah orang-orang berkompeten sesuai dengan apa yang kita bahas, yaitu hilirisasi nikel. Hilirisasi nikel ini sudah dibahas dikaitkan dengan LFP. LFP ini Gibran sendiri yang menyinggung, teman-teman ya. Karena nanti ini temanya mungkin LFP versus nikel. LFP versi Tom Lembong, nikel versi Luhut. Dan biar nggak lama-lama, langsung saja saya sampaikan di sini pembelaan dari seorang yang berkompeten menyampaikan tentang dua hal ini, yaitu nikel, hilirisasi nikel, dan LFP. Ini teman-teman, kalian nilai sendiri. Halo teman-teman sekalian, gara-gara debat Cawapres pada Ahad 21 Januari 2024, pembicaraan tentang LFP atau lithium ferrofosfat dan juga nikel serta hilirisasi jadi istilah yang banyak diperbincangkan masyarakat Indonesia. Saya melepaskan diri dari gimmick-gimmick saat debat itu ya, tetapi poin saya saat debat harusnya mengedepankan etika. Oke, balik soal LFP, nikel dan juga hilirisasi. Lithium ferrofosfat atau LFP diklaim akan menjadi pesaing baterai dengan bahan nikel atau sering disebut dengan nikel manganis kobalt (NMC). Perlu dicatat bahwa baterai ini merupakan komponen termahal dalam kendaraan listrik. Persoalannya, nikel di beberapa negara itu sulit didapat sehingga LFP yang menjadi alternatifnya. Apalagi setelah Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia melakukan pelarangan ekspor bahan mentah nikel. Baterai LFP tanpa nikel ini mulai digunakan oleh Wuling, kemudian BYD, Build Your Dream, dan juga Tesla. Terlepas dari perdebatan soal LFP dan baterai berbasis nikel, poinnya jangan sampai nih Indonesia terjebak dalam pola hilirisasi yang menguntungkan asing dan segelintir kalangan. Dalam sebuah diskusi online di channel YouTube PKAD, diperoleh fakta-fakta keras terkait dengan hilirisasi nikel ala Jokowi. Yang pertama, sebagian besar smelter nikel itu ternyata adalah investasi Cina. Yang kedua, sebagian besar hasil olahan nikel ini diekspor ke Cina untuk memperkuat industrialisasi Cina. Yang ketiga, mayoritas produk smelter nikel ini adalah setengah jadi berupa nikel pig iron, nikel mate, ferronikel, nikel hidrosit. Karena masih jauh dari siap pakai, produk-produk ini diekspor ke Cina untuk proses fabrikasi. Alhasil, proses hilirisasi maksimal sampai 19 kali itu hanya terjadi di Cina. Dan ini tentu menguntungkan Cina. Ini namanya merusak alam Indonesia untuk mendukung hilirisasi nikel di Cina. Yang keempat, ekspor produk setengah jadi nikel memperoleh insentif luar biasa, memperoleh tax holiday, yaitu bebas pajak badan PPH, bebas biaya pajak ekspor, mendapatkan kemudahan mendatangkan mesin baru maupun bekas, mendapatkan kemudahan mendatangkan TKA Cina, luar biasa. Yang kelima, penambang rakyat harus menjual nikel kepada smelter asing ini dengan harga drop jauh di bawah harga pasar internasional. Yang keenam, ada dugaan devisa hasil ekspor nikel banyak yang dipakai di luar negeri. Kalau hilirisasi nikel model begini, menurutmu nih, Indonesia untung atau buntung? Hilirisasi model demikian, teman-teman, adalah mengikuti alur ideologi kapitalisme. Kalaupun ada untung, maka distribusinya sangat rendah hingga kesenjangan ekonomi tetap tinggi. Inilah hilirisasi ala kapitalisme. Kalau menurut pandangan Islam, nikel yang melimpah di Indonesia adalah milik umum, milik rakyat Indonesia, muslim maupun non-muslim. Pengelolaannya wajib negara dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Haram hukumnya kepemilikan dan pengelolaannya diserahkan pada swasta, baik swasta dalam negeri maupun swasta asing. Ini poin-poin penting ya. Bagaimana menurutmu? Kalau aku sih pilih Islam saja. Allah itu penuh maslahat, jauhi kapitalisme. Kalau menurutmu gimana? Kasih komen.
Dan bukan hanya itu saja, ada lagi seorang Bosman Mardigu yang tentu kita tahu seorang konten kreator, pembisnis juga, segala bidang dia kuasai teman-teman, juga mengomentari hal ini. Mana sih negara yang menjadi makmur dan kaya bermitra dengan Tiongkok? Dah gitu aja gue mau nanya nih ya, gue mau nanya, yang jawab lu aja semua. Cuman kalau ditanya, kalau yang dekat sama Amerika, ada nggak negara kaya? Ada, namanya Jepang, namanya Korea Selatan, gitu ya, Taiwan, itu ada jadi kaya. Yang itu yang gue tahu. Tapi yang saya belum menemukan satu negara yang menjadi kaya raya bekerja sama dengan Tiongkok. Yang ada adalah berhutang, habis asetnya dan lain sebagainya. Tapi entah kenapa analisanya apa, harta kita dikeduk dan membuat seakan-akan nikel adalah membuat Indonesia berdaulat, padahal kagak. Aduh, ini gue jadi balik mengkritik lagi nih pemerintah. Oke teman-teman, kita balik ke topik. Apa ngomong dulu tentang LPF, lithium ferrofosfat atau lithium iron fosfat. Ferro adalah iron ya. Jadi kalau saat ini ada nikel, manganis, kobalt. Sebenarnya teman-teman yang pro nikel sebagai baterai, dunia baterai itu belum selesai, belum di end atau belum di ujung. Baterai itu masih banyak. Ada yang pakai mangan, ada yang pakai iron, ada yang pakai kobalt. Nah, dunia sekali lagi bukan tidak senang pakai nikel, tetapi dunia tidak senang memakai kobalt. Karena kobalt itu ada di wilayah Kongo, dan kobalt itu untuk masuk ke dalam lorong-lorong itu mereka tidak menggunakan mesin, tapi pakai anak-anak di bawah 12 tahun karena kecil mereka masuk. Dan 1 tahun lebih dari 3.000 anak mati karena kekurangan oksigen, karena mengambil kobalt di Kongo dan lain sebagainya. Jadi kita ini kalau saya beli mobil Tesla itu mundur maju, karena saya nggak mau pakai nikel, manganis, kobalt. Bukan nggak mau pakai nikelnya Luhut ya, tapi kobaltnya ini belat sekali, berdarah-darah, belat battery jadinya. Kayak diamond, ada blood diamond, ini juga blood battery. Jadi sampai saat ini saya belum memutuskan untuk menggunakan mobil listrik. Udah mundur maju. Tetapi begitu Toyota dan kemarin Elon Musk bilang bahwa next car itu malah pakai hidrogen. Nah, ini yang gue seneng. Gue beli Toyota yang berbasis hidrogen sekarang. Jadi maaf ngomong, bagi mereka yang tergila-gila pada baterai, dan selama baterai itu menggunakan nikel, pasti pakai kobalt. Saya anti kobalt, gitu ya. Jadi bukan anti nikel, maaf, saya anti kobalt. Kecuali nanti mesinnya tidak baterai yang tadi menggunakan tadi lithium, ferro, besi dan fosfat. Itu benda lebih murah bahkan dari nikel. Jadi tidak salah kalau Tom Lembong yang kata Mas Gibran itu nggak salah. Jadi bukan anti kobalt, bukan anti nikel. Kami anti kobalt. Ini mudah-mudahan difahami oleh teman-teman. Sekali lagi bukan salah benar. Jadi ke depan kalaupun 02 tetap berkuasa gitu ya. Nikel ini kalau bisa diprosesnya di Indonesia. Jadi jangan sampai nikel, ferronikelnya dibawa ke sana atau lithium, nikel lain-lainnya lah dibawa keluar, tapi prosesnya ada di Indonesia gitu ya. Itu prosesnya ada di Indonesia. Nah, oke. Teman-teman, ada apa sih informasi kenapa minggu malam ini kita selama 30 menit berdiskusi? Sebenarnya ini ada hal yang saya mau share, di mana kita tahu, teman-teman tahu bahwa saya sudah memutuskan pensiun di salah satu di antara sekian yang saya kerjakan, yaitu saya pensiun mengajar gitu ya, pensiun mengajar. Jadi setelah 7 tahun, setelah 50 workshop,
2 bulan sekali kita mengadakan workshop. Alhamdulillah sudah lebih dari 10.000 member bergabung, dan saya memutuskan memang dari awal tahun 2023 bahwa tahun 2023 ini adalah tahun terakhir untuk mengajar. Dan alhamdulillah kemarin bulan Desember saya sudah tidak mengajar publik lagi, karena benar-benar saya mau shifting dari mengajar, karena passion saya sebenarnya bukan di bidang mengajar gitu ya. Saya ini agak introvert, saya ngomong nggak nyaman di depan publik seperti begini, saya lebih nyaman pakai voice kalau di YouTube dan lain sebagainya. Jadi kita akan mengurangi kegiatan tersebut, tetapi gitu ya, tetapi kita akan mengubah strateginya dalam bentuk yang lain. Nah, ini yang mau kita terangkan. Kita mau terangkan gini, teman-teman pernah mendengar yang namanya entrepreneur atau pewirausaha, betul ya? Jadi ada profesional, ada pegawai, ada ASN, ada pegawai negeri, ada namanya entrepreneur gitu ya. Kita tahu di Indonesia ini entrepreneurnya masih rendah sekali dibandingin Singapura, dibandingin Taiwan, dibandingin Hong Kong, apalagi dibandingin Tiongkok gitu ya. Bisa dibayangkan dari 1.000 orang kalau kita ketemu, maka yang entrepreneur itu di bawah 3%, itu sedikit sekali. Entrepreneur ini bukan hanya mereka yang entrepreneur punya usaha, punya anak buah, punya sistem ya, bukan self-employee atau dia mandirinya, seperti dia beli rokok kemudian dagang rokok, dia self-center dirinya. Itu kita tidak mengategorikan sebagai full entrepreneur, tapi masih self-employee, jadi masih bagi separuh pegawai gitu ya. Ini teman-teman agar memahami kategorinya. Kemudian Anda pasti sekali lagi udah kenal yang namanya entrepreneurship atau entrepreneur atau pewirausaha gitu ya. Sekarang pertanyaannya, pernah dengar dengan istilah intrapreneur nggak? Gitu. Oke teman-teman, bagaimana komentar kalian? Silahkan kalian kritisi di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.